الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para sepuh, aparatur pemerintah, Al-Hajj Al-Ustadz Munir, Al-Hajj Ajma'in, Ustadz Deden, Bapak RW ya, yang ada di belakang, ya, tokoh masyarakat yang ada, para orang tua yang insya Allah keberadaan beliau semua menambah keberkahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, yang pertama kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk mencicipi ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Ketemu lagi kita dengan bulan Ramadan. Masih diizinkan oleh Allah untuk ibadah di bulan Ramadan. Karena kan kalau kita mau lihat, ingat-ingat tahun lalu, dulu fulan bersama kita, sekarang sudah tidak ada. Fulan sudah tidak ada. Kita alhamdulillah masih dipilih oleh Allah untuk bisa ibadah. Walaupun kadang-kadang teguran juga ada berupa sakit. Yang perasaan masih hidup gak nih ya? Ini kira-kira masih bisa panjang umur gak nih ya? Alhamdulillah dikasih sehat. Alhamdulillah masih bisa mencicipi bulan Ramadan. Ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dua orang saudara. Katakanlah si A dan si B. Si A ahli ibadah. Si B ya biasa-biasa aja, dalam arti kata kalau bicara wajibnya dilakukan. Tapi kalau bicara ahli ibadah ya biasa aja lah. Ini yang ahli ibadah, si A ini meninggal. Si B setahun kemudian baru meninggal. Jadi yang ahli ibadah duluan meninggal. Tapi ada seorang sahabat mimpi melihat bahwa makom tingkatan kedudukan si B yang biasa-biasa aja lebih tinggi nilainya di hadapan Allah daripada si A yang tadi ini ahli ibadah. Maka hal ini dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjelaskan itu yang meninggalnya belakangan dia dapat bulan Ramadan. Dia dapetin bulan Ramadan, jadi pahalanya istimewa. Ini bulan Ramadan, bulan bonus. Gimana gak keren? Nafas dihitung tasbih. Tidur ibadah. Yang biasa-biasa kita tidur, emang napas alhamdulillah masih dikasih sama Allah. Di bulan Ramadan, untuk mereka yang melaksanakan puasa itu dihitung ibadah. Ini kan benar-benar dimanja kita, benar-benar memang kita ini lagi
julurin lagi diberi benar-benar nih pahala dari Allah. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Dan semangat besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semangat beliau pengen siapapun umatnya masuk surga. Ini yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka. Kalau orang-orang baik sih ketahuan dah. Insya Allah udah ada bonusnya mudah-mudahan. Ya, kalau orang yang hidupnya kadang-kadang, paham kadang-kadang. Kadang lagi di jalur kanan, kadang kejebur jalur kiri. Hidup kadang-kadang begitu ada orang. Ya, ada. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sangat menginginkan siapapun mereka pengen masuk surga. Yang pengen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dari Rasul sallallahu alaihi wasallam punya keinginan luar biasa. Sampai ada seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mana fulan?" Ada seorang sahabat nyaut, ya bahasa bebasnya kita, ya wahai Rasul, itu si orang munafik, kadang begini kadang begitu, nggak bener. Maka beliau sautin, kamu jangan bicara seperti itu kepada saudaramu. Bukankah kau tahu dia itu kan orang Islam, dia kan mengucap syahadat. Dan dia sudah membuktikan keikhlasan dalam mengucapan syahadat itu. Maka siapa orang yang membaca syahadat, maka dia akan masuk surga. Tuh, semangatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahasa kitanya iya masuk surga, tapi mudah-mudahan gak digodok dulu di neraka, kan gitu. Betul. Nah ini dia. Jadi hakikat masuk bulan Ramadan adalah bonus hadiah buat nyuci diri kita, buat ngebersihin diri kita, buat merapikan diri kita. Ini bonus. Jadi seandainya manusia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaat apa yang ada dalam puasa, dalam bulan Ramadan, bahkan dalam kewajiban agama yang lain, kewajiban sholat, kewajiban zakat, dibuka sama Allah hikmahnya, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kebesaran-kebesaran yang ada dalam ibadah itu, maka kita yang cari ibadah itu. Seandainya nggak dikasih gaji, nggak dikasih pahala dalam ibadah itu, kita akan kerjakan. Kenapa? Karena kita akan tahu bahwa sesungguhnya yang perlu ibadah itu kita sebenarnya. Ini puasa yang perlu kita. Seandainya dibuka oleh Allah kehebatan puasa, manfaat puasa, baik untuk fisik atau untuk batin kita, untuk lain-lainnya, maka kita yang cari puasa. Walaupun enggak ada pahalanya, tetap kita kerjakan. Plus lagi. Udah ini kebaikan buat kita, Allah kasih pahala lagi. Plus dilipat gandakan. Makanya rugi orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Rugi. Makanya dosanya nggak sama dengan dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan lain, nggak sama. Sebagaimana pahala dilipat gandakan, begitu juga dosa. Kenapa? Orang dikasih hadiah sama Allah, dikasih bonus, dikasih kesempatan. Ini kebaikan. Umpama orang menyiapkan makanan sama kita, ini makanan bergizi, sehat, gratis lagi. Ditambah siapa yang makan ntar dikasih duit lagi.
Kan enak banget. Ada yang nolak kayak gitu. Hah? Tiba-tiba ada yang nampar. Ini makanan ditampar aja, dibuang. Pantas gak? Nah itu dia. Ini Ramadan udah baik dari Allah, kebaikan, rahmat dan lain-lainnya. Dia nggak puasa, mending nggak puasa aja. Udah nggak puasa sombong, nunjukin depan orang. Udah maksiat jelek, nunjukin depan orang, nggak punya malu. Naudzubillah. Orang kalau udah punya dosa, paling nggak punya malu lah. Mudah-mudahan dapat syafaat kan gitu. Kayak orang-orang dulu kan, ya namanya kejelekan, artinya maksiat di zaman Rasul juga ada. Di zaman Rasul juga ada, cuma bedanya mereka itu kalau mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan kesalahan, masih punya malu. Masih ada nyesal, maka mudah untuk Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk taubat. Ini udah enggak puasa, udah dosanya naudzubillah, bangga, enggak punya malu. Ya Allah. Udah enggak pantas banget. Enggak pantas banget. Jangan di hadapan Allah, di hadapan manusia enggak enak dilihatnya. Di hadapan manusia nggak enak dilihatnya yang kayak gitu. Makanya alhamdulillah bulan Ramadan, ya alhamdulillah. Ya, umur juga kita semakin berjalan. Ya, semakin bertambah umur ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah kasih kesempatan insyaallah untuk terus dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat dan pintu hidayah. Minta sama Allah dibukakan hati. Orang kalau udah dibukakan, itu nggak ada kata-kata berat. Tadinya 20 rakaat berat banget. Tapi semangat terus dikejar. Imam udah rakaat terakhir, assalamualaikum, udah terakhir aja nggak berasa ya. Nggak berasa, perasaan masih enak nih sholat. Itu hidayah, itu petunjuk. Minta sama Allah yang kayak begitu. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Minta sama Allah. Ya, berapa banyak orang yang badannya kecil apa semuanya, tapi buat ibadah, luar biasa. Dibanding orang kalau buat ngangkat karung beras itu bisa 2 karung dia masih sanggup angkat. 2 rakaat nggak sanggup. Ada. Kenapa? Karena kekuatan ada 2, kekuatan fisik sama kekuatan mental. Garap ini kekuatan mental, maka fisik akan menunjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita. Bukakan semua yang ada di sini, para hadirin dan hadirat, baik orang-orang tuanya atau anak-anaknya, saudaranya, keluarganya, tetangganya, semua dibukakan oleh Allah ya Rabb, diberikan kebaikan dunia dan akhirat, dan diberikan kemuliaan untuk memuliakan bulan Ramadan, dan diberikan kita selamat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, tidak ternodai bulan Ramadan ini dengan amal-amal kita, dan Allah Subhanahu wa taala angkat kita dengan berkahnya bulan Ramadan di dalam kebaikan, keberkahan, dibukakan pintu rizki, diberikan keberkahan dalam hidup, dunia dan akhirat dan rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, ini yang saya dapat sampaikan. Hadza wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.